Gaji kecil sering banget bikin gue ngerasa hidup itu berat. Baru aja gajian, beberapa hari kemudian saldo udah kelihatan nyusut. Rasanya uang datang cuma buat numpang lewat, bukan buat ditinggalin. Kadang gue mikir, ini gaji gue kurang atau cara ngelola gue yang salah. Soalnya kebutuhan selalu ada, mulai dari makan, transport, sampai ke hal kecil kayak jajan dan kopi. Kalau nggak dikontrol, sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi banyak. Masalahnya, gaji kecil itu bikin kita gampang panik, takut uang nggak cukup sampai akhir bulan, akhirnya malah jadi boros di awal. Ada perasaan pengen balas capek kerja dengan belanja. Padahal, dompet belum tentu kuat. Gue juga pernah ngerasa susah nabung, bukan karena nggak mau, tapi karena ngerasa uangnya aja udah pas-pasan. Nabung serasa cuma teori, prakteknya susah banget dilakuin. Padahal, kalau dipikir-pikir, ngelola gaji kecil itu bukan soal jumlahnya, tapi soal kebiasaan. Kalau dari awal, gue nggak tahu kemana uang pergi. Ya wajar aja kalau tiap akhir bulan selalu bingung. Mulai dari hal sederhana dulu, kayak nyatet pengeluaran. Nggak ribet, cukup tahu uang gue habis buat apa aja. Dari situ baru kelihatan mana yang penting, mana yang cuman keinginan sesaat. Pelan-pelan, gue belajar buat nahan diri. Nggak semua keinginan harus diturutin sekarang. Kadang, nunda itu lebih menyelamatkan kondisi keuangan daripada nyenengin hati sesaat. Gaji kecil emang bikin susah, tapi bukan berarti nggak bisa diatur. Selama gue mau belajar dan lebih sadar sama uang sendiri, pelan-pelan hidup jadi lebih tenang. Intinya, gaji kecil bukan akhir segalanya. Selama gue dan lo mau jujur sama kondisi keuangan dan mau berubah, pasti ada jalan buat bikin gaji kecil terasa cukup. Gue mulai sadar salah satu penyebab gaji cepat habis itu karena gue nggak punya prioritas yang jelas. Semua terasa penting, padahal kenyataannya nggak semuanya wajib dipenuhi. Seringkali gue kebalik, ngeduluin keinginan dibanding kebutuhan. Uang habis buat hal seru, tapi pas akhir bulan malah pusing mikirin makan dan transport. Lingkungan juga punya pengaruh besar. Lihat orang lain jajan, nongkrong, atau belanja. Gue jadi ikat-ikatan walau sebenarnya dompet lagi tipis. Di situ gue belajar. Hidup sesuai kemampuan itu penting banget. Gak harus sama kayak orang lain. Yang penting keuangan gue aman. Gue juga mulai ngerasa punya dana darurat itu bukan cuman buat orang bergaji besar. Justru yang gajinya kecil lebih butuh pegangan kalau ada hal mendadak. Walaupun jumlahnya kecil, nyisihin uang secara rutin bikin gue ngerasa lebih tenang. Ada rasa aman karena punya cadangan. Walau nggak banyak. Selain itu, gue mulai cari cara buat nambah penghasilan. Nggak harus langsung besar, yang penting ada tambahan buat nutup kebutuhan. Kadang capek memang, tapi gue sadar cuma ngandelin satu sumber uang bikin kondisi keuangan gampang goyah. Gue juga belajar buat lebih bijak soal cicilan. Kalau nggak benar-benar perlu, mending ditahan daripada nambah beban tiap bulan. Gaji kecil itu bikin gue harus ekstra disiplin. Salah sedikit aja, efeknya langsung kerasa sampai akhir bulan. Pelan-pelan, gue berhenti nyalahin keadaan. Fokus gue pindah ke apa yang bisa gue kontrol dari diri sendiri. Setiap bulan gue evaluasi. Apa yang bisa diperbaiki dari cara ngatur uang, biar kesalahan yang sama nggak keulang lagi. Ngelola gaji kecil emang butuh proses. Nggak bisa instan, tapi setiap langkah kecil tetap ada hasilnya. Sekarang gue mulai ngerasa uang nggak lagi jadi sumber stres berlebihan. Walau masih pas-pasan, setidaknya lebih terarah. Gaji kecil memang menantang, tapi selama gue mau belajar dan konsisten, hidup tetap bisa jalan tanpa harus terus-terusan cemas. Gue mulai ngerti kalau hidup sederhana itu bukan berarti hidup sengsara. Justru dengan gaya hidup yang lebih pas, pikiran jadi lebih ringan. Hal kecil kayak masak sendiri di rumah ternyata ngaruh besar ke pengeluaran. Uang yang biasanya habis buat jajan, sekarang bisa dialihin ke kebutuhan lain. Gue juga jadi lebih selektif soal nongkrong, bukan antisosial. Tapi gue belajar milih mana yang masih sesuai sama kondisi dompet. Sedikit demi sedikit, gue berhenti bandingin hidup gue
sama orang lain. Karena tiap orang punya perjuangannya masing-masing. Gaji kecil bikin gue belajar bersyukur. Walau nggak banyak, setidaknya masih ada pemasukan yang bisa diandalkan tiap bulan. Gue juga mulai sadar pentingnya tujuan keuangan. Punya target bikin gue lebih semangat nahan pengeluaran yang nggak perlu. Kadang godaan datang tiba-tiba, diskon, dan promo di mana-mana. Tapi gue ingetin diri sendiri, kalau murah, belum tentu butuh. Gue mulai biasain diri buat mikir 2 kali sebelum beli sesuatu. Kalau nggak penting, gue kasih jeda dulu. Dari situ, gue ngerasa lebih berkuasa atas uang gue sendiri. Bukan uang yang ngatur hidup gue. Tapi sebaliknya, pelan-pelan, rasa cemas tiap akhir bulan mulai berkurang. Walau belum ideal, setidaknya gue lebih siap. Gue belajar, nikmatin prosesnya. Gak harus langsung sempurna, yang penting ada perubahan. Setiap pengorbanan kecil, ternyata ada hasilnya. Sedikit sisa uang di akhir bulan, rasanya jadi pencapaian sendiri. Gaji kecil ngajarin gue buat lebih kreatif, nyari solusi, bukan ngeluh terus. Tapi cari jalan keluar. Sekarang gue lebih tenang ngejalanin hari. Keuangan mungkin belum berlebih, tapi nggak lagi bikin stres berlebihan. Akhirnya gue paham, mengelola gaji kecil itu soal sikap dan kebiasaan, bukan cuma soal angka. Gue mulai bikin aturan sendiri soal uang, biar pengeluaran gak jalan tanpa arah. Dengan batasan yang jelas, gue jadi lebih terkontrol. Setiap dapat gaji, gue langsung bagi posnya, walau kecil. Setidaknya, gue tahu mana buat kebutuhan harian dan mana yang harus disimpan. Gue juga berhenti nganggep nabung itu sisa. Nabung gue jadiin kewajiban, meski nominalnya cuma sedikit. Kadang gue kepleset juga. Namanya manusia. Tapi sekarang gue nggak nyerah. Cukup evaluasi. Lalu lanjut lagi. Gue sadar, ngelola gaji kecil itu soal konsistensi. Bukan soal sekali berhasil, lalu aman selamanya. Ada hari di mana gue ngerasa capek, harus mikir terus soal uang. Tapi gue ingetin diri sendiri. Ini demi hidup yang lebih tenang. Pelan-pelan, gue nemuin ritme sendiri. Nggak harus sama kayak tips orang lain. Yang penting, cocok sama kondisi gue. Gue juga mulai terbuka soal keuangan ke diri sendiri. Jujur, sama kemampuan itu lebih baik daripada pura-pura mampu. Sekarang gue lebih hati-hati soal gaya hidup. Bukan pelit, tapi lebih sadar sama batas kemampuan. Gue mulai nemuin kebahagiaan dari hal sederhana. Gak semua senang harus keluar uang banyak. Gaji kecil bikin gue belajar mengendalikan diri. Sesuatu yang dulu terasa berat, sekarang jadi kebiasaan. Gue berhenti mikir kalau hidup enak itu harus mahal. Nyaman itu datang dari pikiran yang gak penuh beban. Sedikit demi sedikit, gue ngerasa lebih percaya diri. Karena gue tahu, gue lagi berusaha benerin keadaan. Gue sadar, perjalanan ini masih panjang. Tapi setidaknya, sekarang gue udah jalan ke arah yang benar. Gaji kecil memang menantang. Tapi gue percaya, dengan kebiasaan yang tepat, hidup tetap bisa terasa cukup. Gue mulai melihat uang sebagai alat, bukan sumber kebahagiaan semata. Cara pandang ini bikin gue lebih bijak saat ngeluarin uang. Setiap kali pengen beli sesuatu, gue tanya ke diri sendiri, ini beneran perlu atau cuma lagi lapar mata? Kebiasaan kecil kayak bawa bekal atau botol minum sendiri, ternyata dampaknya gede ke pengeluaran bulanan. Gue juga mulai nyatet pemasukan dan pengeluaran secara rutin. Dari situ, gue bisa lihat pola boros yang dulu nggak kerasa. Kadang gue kaget sendiri, lihat uang habis buat hal-hal sepele. Tapi dari situ gue belajar buat lebih waspada. Gue jadi lebih berani bilang nggak ke ajakan yang di luar kemampuan. Bukan karena pelit, tapi karena sadar diri. Pelan-pelan hidup gue jadi lebih teratur. Gak ada lagi drama panik di pertengahan bulan. Gaji kecil ngajarin gue buat hidup lebih realistis. Nggak kebanyakan gengsi, nggak kebanyakan tuntutan. Gue mulai fokus ke apa yang gue punya, bukan ke apa yang belum gue capai. Dengan keuangan yang lebih terkontrol, pikiran gue juga jadi lebih adem. Stres berkurang, tidur lebih nyenyak. Gue sadar banyak hal sederhana yang bisa bikin bahagia tanpa harus keluar uang. Setiap bulan, gue ngerayain kemajuan kecil. Walau cuma sisa sedikit, itu tetap hasil usaha.
Gue berhenti nyalahin masa lalu soal keputusan finansial. Yang penting, sekarang gue lagi belajar. Pelan-pelan gue ngerasa lebih siap menghadapi masa depan. Walau dengan langkah kecil. Gaji kecil bukan penghalang buat hidup tenang. Asal gue mau sadar dan terus berusaha. Intinya, gaji kecil memang bikin banyak tantangan. Tapi bukan berarti hidup harus terus-terusan tertekan. Selama gue dan lo mau lebih sadar sama uang, mau belajar dari kesalahan, dan konsisten, jalanin kebiasaan baik. Semuanya bisa pelan-pelan diperbaiki. Gak perlu langsung sempurna, yang penting terus maju dan gak nyerah. Karena pada akhirnya, hidup tenang itu bukan soal gaji besar, tapi soal bagaimana kita mengelolanya dengan bijak.